penting. Sesuatu yang apa? Weh, jangan diam. Sesuatu yang apa? Saya bukan khotbah yang saya rindu saudara merespon firman. Amin. Masa kita kalah sama jemaah, mereka bilang ye. Ya kan? Jangan logik. Saya mau bilang buat saudara, kalau saya bilang merespon firman Tuhan, saudara tampak mengerti tidak mengerti, saudara katakan amin. Apa makna dari amin? Siapa yang tahu amin? Bukan si amin loh. Apa maknanya di dalam amin, kata amin itu apa? Apa? Artinya bahwa pada saat engkau berkata amin, berarti saudara sepakat dengan perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saya ada di sini, bukan saya berbicara sekalipun saudara lihat saya, tapi ada Tuhan pribadi yang sementara berbicara memakai mulut saya. Kan firman Allah berkata, dengarkanlah firman Tuhan baik-baik yang keluar dari mulut Allah. Apakah saya Allah? No. Tapi mulut saya dipakai Tuhan berbicara buat engkau, buat saudara. Saudara mulai hari ini dan seterusnya responi firman Tuhan dari mimbar. Jangan amin Bapak, amin Ibu. Sekolah minggu. Saudara mau dewasa apa mau jadi anak-anak terus? Dewasa apa? Mau menikah? Oh iya, dengar ya. Namaku siapa? Siapa? Soli Deo. Sekali lagi saya tidak bernubuat lo ya. Waktu saya duduk di situ, kamu tiba-tiba kamu kan dari musik sini. Tapi saya tidak berani ngomong. Tapi saya mau bilang ini. Pernah kepikiran dipakai Tuhan lebih dari yang sekarang? Pintar nyanyi? Tidak pintar? Bisa. Hah? Bisa. Apa dia bilang apa? Bisa. Kau mau jadi idol? Tidak mau. Tapi kamu Tuhan suruh. Amin. Dengar. Saya tidak bernubuat loh. Sorry. Tapi waktu saya ada di situ, seperti ada sesuatu di dalam bagian saya. Bahwa dipakai Tuhan dengan talenta yang ada padamu untuk mempermuliakan Tuhan. Dan yang akan dilihat oleh banyak orang. Saya lihat di baru-baru ini orang Kupang, orang dari Timur masuk. Ini kan lagi penyaringan idol. Dia datang bawa pakaian Kupang, dibagi-bagi sama ibu. Saya lupa dia nama. Tapi saya mau bilang ke saudara, kalau Tuhan mau pakai kau, masa kau menolak? Tapi satu hal yang saya mau titip, kalau kau dipakai Tuhan lebih daripada yang sekarang, jangan pernah seperti yang aku bilang tadi, jangan pernah melupakan umat itu. Perhatikan keadaanmu. Jika engkau baik-baik mendengarkan firman ini, maka segala firman dan perkataan Tuhan itu akan datang padamu. Segala berkat ini akan kuberikan padamu jika engkau memperhatikan firman ini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-28 dikatakan, jika engkau baik-baik
jemaat saya cuma 5 keluarga. Itu pun kalau datang ibadah paling cuma 3 keluarga. Kalau saya tanya sama Bapak, pendeta, mau jadi pendeta? Janganlah. Kalau saya tanya dari Bapak, 5 keluarga tinggal 3 ibadah setiap hari, masih mau tak bertahan? Pasti bilang, udah deh, Tuhan tak panggil saya di sini. Tapi saya tetap bertahan sampai detik ini. Karena Tuhan memelihara hidup saya. Karena saya tidak hidup dari jemaat, tapi saya hidup dari Tuhan. Amen. Saya dengan anak saya dipelihara oleh Tuhan. Saat masuk pandemi, saya bingung, gimana ini melanjutkan hidup? Masa saya minta-minta ke sana kemari? Saya jual tanah saya di Bengkulu. Dulunya mau dibangun gereja, saya jual, saya pakai sewa gedung gereja di Cikarang. Saya tahu. Waktu itu saya lagi proses mau masuk GBI kembali. Yang lainnya saya pakai untuk hidup bersama dengan anak, sama merenovasi gedung dan lain selesai. Saya mau bilang buat saudara bahwa Tuhan itu memelihara orang yang berharap kepada Tuhan. Saya tetap percaya bahwa kalau Elia di tengah kelaparan, dia dipelihara oleh apa? Oleh apa? Burung gagak. Burung gagak. Seorang janda yang memberikan, dipelihara oleh burung gagak dan lain sebagainya. Dia hidup luar biasa. Seorang janda yang memberikan tepung, makanan, roti buat Elia. Dia diberkati, tepung yang sedikit tidak habis sampai masa panen raya terjadi. Saya mau bilang buat saudara, buat orang timur, kalau di sini pernah mujizat terjadi di zaman dulu. Air menjadi anggur. Hari ini saya mau bilang buat saudara, nama gerejamu biji Sesawi. Tahu nggak saudara nama itu? Nama itu ada di Alkitab bahwa Sesawi bijinya kecil, tapi saat dia tumbuh, dia akan naik ke atas dan ditempati banyak burung yang akan ada di sana. Saudara bukan burung, saudara adalah ciptaan Allah yang mulia. Tapi kalau engkau sungguh yakin dan percaya bahwa di tempat ini kami akan terus mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Amen. Itu sebabnya hari ini Tuhan berkata, perhatikanlah keadaan, naiklah ke gunung, bawalah kayu hatinya, pergilah ke rumah Tuhan, persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Di gereja saya ada jemaat walaupun kecil. Ini kota persembahan dari sini. Sudah lama saya nggak pernah bawa begini, apa ini namanya? Kantong kolektor. Minta dong. Kotak persembahan saya taruh di belakang. Saya bilang sama jemaat, sebelum kau duduk, masukkan persembahanmu di situ. Baru kau duduk. Bawa sesuatu ke rumah Tuhan. Persembahkan hidupmu. Persembahkan yang kau miliki bagi Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati. Hai! Kenapa dia? Oh, saya marah-marah ya. Bapak Gembala jangan undang saya lagi 2 kali kan? Atau 3 kali undang boleh. Saudara, saya mau bilang ke saudara, jangan memberi persembahan kamu kau uncol-uncol. Ambil tuh duit dari kantong, tuh pilih. Kalau di dalam kantongmu itu
Firman Tuhan bilang apa? Beri yang benar tidak? Jemaat, benar tidak? Itu firman Tuhan bilang begitu kan? Orang Papua bilang iya kan? Di situ contoh aja, bukan pamer. Ada merah, ada hijau, ada biru, ada ungu. Kemudian tiba-tiba saudara cari, nah ini dia. Jangan yang merah. Saudara dapat yang begini. Padahal ada yang merah di dalam. Tahu merah kan? Tahu kan? Terus saudara dapat yang begini, kemudian kasih begini lagi. Ini kurang ajar. Bilang kurang ajar. Kurang ajar. Masa kau begitu sama Tuhan? Dia kasih kau banyak berkat baik-baik, kau kasih Tuhan, kau kasih begini. Kayak ini apa ini? Sehingga ibu yang mengatur duit itu setengah mati. Ini pasti Bapak Gembala tidak pernah khotbah kayak begini, makanya Tuhan suruh saya khotbah begini. Karena dia takut kalau saudara pergi semua. Kalau saya tidak takut, mau pergilah. Mau bukan jemaat saya. Hei, beri yang terbaik. Seandainya saya ketua sinode atau paling tidak kayak Pak Utu sekretaris 2 sinode, saya bilang jangan taruh di sini, jangan lagi minta-minta. Taruh di belakang. Setiap jemaat kan mesti mengajar kan? Jemaat harus diajar memberi, betul enggak? Tapi kepalanya juga harus memberi. Kalau di mimbar ini worship leader pada saat di bawah atur kolektif, yang di atas memberi tidak. Jawab sendiri loh, bukan saya. Kenapa? Perhatikanlah keadaan, naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Rumah yang mau dibangun Tuhan itu rumah mana? Ini kan gedung, tidak perlu lagi dibangun. Ya apa tidak? Yang mau dibangun itu adalah pribadimu. Tuhan mau engkau dibangun seperti yang surga mau buat saudara. Katakan amin. Amin. Tapi jangan selalu mau dibilang amin, katakan amin, katakan amin. Itu namanya TK. Responi firman. Perhatikanlah keadaan, bawalah kayu dan naiklah. Karena engkau akan, kalau kau baik-baik mendengarkan firman, segala firman ini akan datang pada segala berkat ini. Kalau kau tidak dengar baik-baik firman Tuhan, yang datang bukan berkat tetapi apa? Hah? Apa? Kalau bukan berkat datang, yang datang apa? Saudara semua bilang tuh. Kan itu mulai hari ini, di tengah pandemi ini, andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata sampai hari ini kita dipelihara oleh Tuhan Ebenezer. Artinya kuasa Tuhan sampai detik ini ada. Katakan amin. Masa di kayak kemarin itu ya, kebetulan yang Mr. Kosnya itu adalah anak Tuhan. Dan kan mitra ini kan kebanyakan, mungkin cuma saya di situ yang Protestan, semua Katolik. Terus saya disuruh berdoa, terus dan kesempatan, disuruh berdoa pembukaan. Yang padahal ada Romo di situ. Yang saya mau bilang buat saudara adalah pada saat Mr. Kosnya dibilang Kupang sehat, Kupang luar biasa. Nah itu kan motivator. Nah bagaimana dengan rumah Tuhan sebenarnya? Rumah Tuhan yang harusnya kayak begini. Jangan pernah takut dengan penyakit, tapi jangan juga sombong.
distancing. Hari ini kenapa tidak ada yang pakai masker? Saya juga nggak pakai karena ada lagi khotbah. Tapi kalau saudara duduk mestinya pakai masker. Tapi saya yakin saudara sudah percaya saudara tidak sakit kok. Amin. Amin. Tapi saat keluar dari sini jangan tidak pakai masker. Nanti dilihat pula orang di luar sana. Bagaimana nih dari gereja tidak pakai masker? Harus tetap pakai masker. Katakan amin. Itu namanya bagian dari penghormatan kita kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau taat dan hormat kepada pemerintah. Nah, perhatikanlah keadaanmu, naiklah ke gunung. Ayat selanjutnya. Bangunlah rumah itu. Bagaimana caranya dirimu dibangun saat engkau mendengarkan firman Tuhan? Firman itu, saudara makan, firman itu benih. Katakan firman itu benih. Firman itu benih. Dengar, firman itu bukan untuk otak. Firman itu adalah bagian yang miliknya roh. Makanannya rohmu. Karena engkau adalah manusia. Engkau adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh, memiliki pikiran dan jiwa. Saudara bilang, saya bukan manusia roh, saya manusia biasa. Tidak. Saya mau bilang kepada saudara, sejak engkau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka sejak saat itu DNA Kristus yang telah mati mengalahkan maut, yang sudah duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa memerintah, maka DNA Kristus itu masuk di dalam dirimu. Engkau menjadi manusia lagi, bukan keturunan Adam yang pertama, tetapi engkau adalah keturunan Adam yang terakhir. Siapakah Adam yang terakhir itu? Dialah Yesus. Adam yang pertama gagal. Dia tidak taat kepada Tuhan. Tuhan berkata, segala batu yang ada di dalam taman ini boleh kau makan, tetapi ini tidak boleh. Jangankan kau makan, sentuh saja tidak boleh. Tetapi manusia Adam lebih mendengar Hawa daripada mendengar Adam, lebih mendengar Hawa daripada mendengar Hawa, lebih mendengar ular daripada mendengar. Jadi para Hawa jangan selalu dengar ular. Itu duduk di atas mimbar main musik, gak sopan. Itu miliknya siapa sih sebenarnya itu? Itu saudaranya siapa? Aku tahu kok dia itu. Sebenarnya saya nggak biasa khotbah kayak begini, tapi bukan jadi begini lah sudah. Saya bilang sama saudara, aku adalah seperti ini, itu saudaranya sih. Itu saudaranya si polis. Ya kan? Masih suka ngomongin orang. Alah, dia punya mobil itu kan juga pong tahu dia dan mana, paling dia korupsi. Jangan menghakimi. Coba tuh Bapak Edi, menteri yang lama ini, menteri yang baru ini, menteri perikanan kelautan, dulu menjelek-jelekkan Susi tidak pernah korupsi, malah dia membantu banyak. Dia sekarang ditangkap, dikasih duit, beli harta mahal-mahal nih. Makanya apa yang kau tabur itu yang kau. Jangan pernah menabur kejahatan, jangan menabur benci, jangan menabur. Kalau kau tabur ini, maka kau tuai ini juga. Tahu sendiri kan? Perhatikanlah keadaanmu. Adam yang terakhir memberikan DNA
hidup yang kuhidupi adalah hidup di dalam siapa? Kristus. Itu sebabnya pada saat engkau mati. Pada saat engkau dimasukkan dalam air, dikatakan dikubur dalam kematian. Saat engkau keluar, bangkit dalam kehidupan yang baru. Dan jangan pernah menoleh lagi ke belakang. Katakan amin. Jika engkau menoleh ke belakang, engkau akan menjadi garam. Kalau engkau memberi persembahan besar, taruhlah ini bapak ini mau dari Irian, tiba-tiba dia bawa dia harta karun dari Irian, mungkin 100 juta kah atau 100 miliar kah. Tiba-tiba Tuhan bilang, kau duit itu 100 miliar aku mau minta buat Tuhan. Kau kasih tidak? Ayo, kau kasih tidak? Kalau Tuhan tiba-tiba minta yang 100 miliar, mau kasih tidak? Karena Alkitab bilang, orang kaya bilang, Tuhan bilang sama anak orang kaya yang muda, juallah hartamu dan ikutlah. Dia jual hartanya enggak? Pergi pulang dari mana? Sedih. Saya tanya, kalau dia jual dan dia bagi-bagi sama orang, kira-kira dia semakin diberkati tidak? Semakin dia pasti lebih besar daripada dia yang dia punya sebelumnya. Karena itu jangan pernah hitung-hitungan untuk Tuhan. Perhatikan keadaanmu hari ini, bagaimana caranya kau hidup di hadapan Allah. Apakah kau sudah melakukan firman Allah atau tidak? Hari inilah firman itu berbicara buat saudara. Karena kalau kau hidup di dalam firman, kemanapun engkau pergi, Tuhan akan melindungi engkau. Di dalam Mazmur berkata, sekalipun badai itu datang, silih berganti ada pada segala bentuk macam penderitaan akan datang, engkau akan tetap berjalan lewat dan akan selamat. Itu sebabnya anak Tuhan, dengarkan baik-baik. Daud berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, tidak akan pernah takut bayang-bayang maut. Saudara, saat engkau berjalan dalam lembah kekelaman, saudara tinggal di situ apa lewat? Lewat kan? Berarti tidak selalu berada di dalam lembah itu kan? Tuh. Nanti dia jadi pendeta yang luar biasa. Kalau dia perempuan, dia menjadi penginjil. Saya kayak Kathryn Kuhlman yang luar biasa. Gimana anaknya? Enggak tahu. Iya kan? Amin, saudara. Jadi mulai berubah hidup kita. Apa yang saya sampaikan tadi pagi itu, firman Tuhan itu, kalau kau mau mengalami, kalau kau mau perhatikan hidupmu benar, baik, dan engkau akan dipakai Tuhan. Apa dia katakan ayat selanjutnya tuh? Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Ayat yang ke-9 ya. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing masih sibuk dengan urusanmu sendiri. Ini Tuhan tidak berbicara tentang rumah gedung. Ini sudah so jadi, orang bilang. So jadi, so ada. Berarti firman ini bicara tentang pribadi. Jangan kau sibuk hanya dengan urusan makan dan minum, tapi mari sibuk dengan urusan kerajaan Allah. Katakan amin. Yaitu hidup manusia, rohmu harus tumbuh dewasa. Karena kalau engkau tumbuh dewasa, engkau akan masuk di dalam heavenly places. Engkau akan masuk Sion. Stage rohanimu akan terus bertumbuh, dan engkau akan bertemu dengan Tuhan di Sion. Sion itu adalah tempat rohani, pertemuan antara Tuhan. Rasul Paulus berkata, aku tidak tahu aku di dalam tubuh, aku di luar tubuh. Tetapi yang ku tahu, aku naik di atas langit tingkat
Dia dibawa naik ke langit tingkat 3. Bicara tentang heavenly places, ada pertemuan dengan Tuhan di sana. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang pernah ku dengar hanyalah kegirangan, dan ada Allah yang pimpin kita. Setahu saya orang Kupang itu, orang Timur itu pintar nyanyi. Ya kan? Hakimi. Setahu saya orang Kupang itu pintar nyanyi. Jangan bilang begini, bilang iya. Amin. Itu sebabnya pada saat engkau mau melihat, bertemu dengan Tuhan. Tadi pagi saya katakan saudara terkonek dengan rumah Tuhan, terkonek dengan Allah secara benar. Hidupmu, hubunganmu dengan Tuhan harus clean and pure. Bicara clean and pure adalah sesuatu yang luar biasa. Hidupmu ada di dalam. Buat anak-anak muda, dengarkan baik-baik. Siapa di sini yang masih muda? Saya juga masih muda. Umur saya berapa, Pak? Kira-kira umur saya berapa? Menurut Bapak, kira-kira umur saya berapa? Bilanglah. 50. 54. Ini 50 ke atas. Yang sana? Iya, kamu. 48. Berapa? Jangan 23 kan. Umur Bapak Gembala berapa, Bapak Gembala? 54. 54. Mau 55 ini. Umur Bapak berapa? 58. Saya lebih tua. Umur saya sekarang 62. Percaya tidak? Hah? Jangan 26, bukan 26, 62. Ini sudah mau 62. Kenapa saya masih tetap muda? Hidup saya penuh dengan sukacita. Banyak minum air putih, jangan minum tua. Saya sekarang nanti keluar dari sini, jangan ajak saya makan nasi, karena saya memang tidak makan nasi. Ini saya lihat tadi di kaca, perut datang di sini baru makan 1 kali 2 kali steak, sebentuk kan. Tapi Pak Untung pesan saya loh Pak, saya mau bawa di mana? Dia tiba-tiba Pak Untung, Pak, aku titip sei apa? Saya bilang apa itu sei? Gua nggak tahu. Saya datang sini, saya tanya, itu sei apa ya? Itu sei apa sih? Daging babi. Tanya dagingnya. Daging babi. Daging babi dendeng ya? Bukan, yang dibakar. Oh yang dibakar. Diasapi. Aduh. Saya hari Kamis datang, hari Rabu diajak Pak Peter Pelo sama Pak Dokter makan sei di Bambu Tinggi. Wish, saya lihat mereka makan lahap sekali. Saya cuma makan satu apa namanya? Satu kehui itu. Ya satu itu diangkat saya potong-potong sudah. Ya, satu kehui. Nah ya itu. Itu aja saya udah kenyang gitu kan. Padahal saya tidak makan nasi. Mereka makan nasi banyak-banyak, makan satu tumpuk begitu. Aduh, saya bilang. Tapi sekali saya tetap makan nasi, cuman kalau kepingin. Jadi sejak almarhum istri saya meninggal bulan Juni tahun 2019, sejak saat itu saya tidak pernah makan nasi.
Saya makan nasi sedikit kalau kepingin. Saya makan sisanya anak saya, kalau anak saya ada sisa-sisa tuh baru saya makan. Dan saya lebih enteng tak makan nasi, lebih ringan. Makan buah, makan sayur, minum air putih banyak. Kok lari ke situ ya? Kita sampai jam 5 sore boleh kan? Boleh kan? Kan tidak ada kerjaan, kan pandemi. Lebih baik kita belajar di rumah Tuhan kan? Betul tidak? Terima kasih. Saya khotbah lama-lama loh. Jangan bosan. Terkonek dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan harus benar. Ke rumah Tuhan harus benar. Siapkan roh, jiwa, dan tubuhmu. Salah satu yang saya ajarin tadi, tapi itu terserah Bapak Gembala. Kalau kau datang di rumah Tuhan, bawalah kayu, bawalah ini, bawa ini, dan naiklah ke rumah, bawalah. Yang dibangun itu saat kau datang dan sujud. Dan kau pernah, siapa yang pernah lihat orang sembahyang di kelenteng? Kalau saya pernah lihat, karena saya dulu pelayanan di Kalimantan, itu orang Chinese ya, kalau dia sembahyang, dia bawa buah, daging, segala macam, dia taruh di altar, masuk itu pintu, dia taruh, baru dia ambil hiu tuh, baru dia menghadap nyodong langit tuh. Tapi dia sudah taruh dulu persembahannya. Lah kita baru pendeta bilang beri perpuluhan lagi. Pendeta tidak hidup dari perpuluhan kok. Pendeta hidup dari Allah yang Maha Tinggi. Abraham hidup diberkati oleh Raja Salem Melkisedek. Karena itu sebabnya saya berdoa agar gereja yang mulai hari ini, kalau kau mau melihat gereja ini kelimpahan jemaat dan semua saudara, hiduplah di dalam tatanan keimaman Melkisedek. Bukan keimanan iman Harun. Kalau keimaman Melkisedek itu, kalau memperoleh contohnya itu, perpuluhanmu 100 juta, pendapatanmu 100 juta, maka perpuluhan itu berapa? 10 juta. Iya Pak, iya. Tiba-tiba bilang, aduh enak ya, pendeta 10 juta ya dapat. Ya aku yang utang masih mau bayar. Udahlah, kurangin aja 5 juta. Maka kau akan seperti Ananias dan enggak ada urusan dengan saudara, dengan saya. Saya hanya khotbah saudara. Saya pulang saudara usir saya, terserah. Tapi firman ini saya sampaikan, saya tidak mengerti Tuhan mau bicara apa. Terkonek dengan Tuhan secara benar. Hidupmu harus benar, katakan amin. Hidup dengan Tuhan harus benar. Pelihara firman dalam hidup, terkonek dengan firman. Firman ini harus menjadi makanan rohmu, bukan makanan ini. Kalau kau dengan firman dan pakai ini, masalah, maka kau tidak akan pernah bertemu dengan Tuhan dan tidak akan pernah mengalami sesuatu yang ajaib dari Tuhan. Kenapa? Karena kau pakai ini. Firman itu makanannya roh. Roh itu adalah engkau adalah manusia roh yang tinggal di dalam tubuh, memiliki jiwa dan pikiran. Yang istilah kalau the hope of glory, hidup di dalam penuh pengharapan dalam kemuliaan. Christ and me, Christ the hope of glory. Saya di dalam Kristus, Kristus di dalam kau. Maka hidup penuh pengharapan untuk kemuliaan Allah. Itu yang Tuhan mau. Sejak kau lahir baru kau percaya Yesus, maka sejak saat itu kau akan berkata, Kristus dalamku dan aku di dalam. Sehingga kau hidup berjalan itu bukan dirimu. Itu hanya tubuh seombak tanah. Tapi yang dirimu sebenarnya adalah roh yang lahir baru oleh karena Adam yang terakhir. Katakan amin.
sekali sih. Dia masuk dan pertama kali bertemu di mana tempat Adam dan Hawa dan semua orang-orang beriman. Dia berkata, inilah aku yang kalian tunggu sejak lama. Akulah Yesus. Akulah Isa Al-Masih. Aku adalah Joshua Hamasiah. Dia terus masuk ke dalam. Dia memperkenalkan dirinya kepada orang-orang jahat, kepada yang membangun Sodom dan Gomor. Siapa itu? Membangun Babel, siapa namanya? Nimrod, si jahat. Nimrod dah diselamatkan. Dan dia terus ke dalam, sampai ke dalam, dan dia ambil. Setelah dia keluar dari alam maut, dia bawa Abraham dan semua orang yang beriman naik ke atas tempat yang sudah disediakan. Itu sebabnya kita berkata pada saat orang kaya dan si miskin itu mati, pada saat dikatakan si miskin mati, dia dibawa ke pangkuan Abraham. Tapi tahukah saudara, pada si miskin ini hidup, memakan saja dari remah-remah yang ada di rumah si kaya, diusir, dijilatin anjing. Tapi pada saat si kaya mati, dia masuk ke dalam jurang maut, dunia orang mati. Dia berteriak, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus telurkan jarinya ke dalam air, cucukkanlah supaya dia teteskan lidahku yang kepanasan. Terlambat sudah kau datang padaku. Ya kan? Kan terlambat kan? Terlambat bertobat kan? Hei, saya mau bilang kepada saudara, kalau ada di sini yang saudara masih hidup dengan dosa, perzinahan, bertobat. Bertobat. Masih judi, bertobat. Masih mabuk, bertobat. Karena tubuhmu adalah bait Allah. Bertobat sebelum maut datang menjemput. Saya bilang tadi malam sama Tuhan, Tuhan aku gak layak berdiri di mimbar ini. Aku masih banyak kekurangan. Hari ini, jika kau baik-baik mendengarkan firman itu, naiklah. Amin, saudara. Amen. Ingat, Kristus itu baik, Yesus itu baik. Tadi saya sudah katakan, biarlah kau seperti Maria berkata, aku ini hanya hamba, jadilah padaku semua yang Tuhan mau. Firman itu makanannya siapa? Hei, baru saya bilang, firman itu makanannya siapa? Makanannya roh, bukan pikiran. Karena itu hidupmu harus, kalau kau harus benar, ini pikiran ini harus setting dengan manusia roh. Makanya firman Allah berkata, tunduk, hai manusia Agus, hai manusia Agus lewat, tunduklah kepada roh, manusia roh Agus. Karena yang manusia roh itulah yang berkenan di hadapan Allah. Katakan amin. Kalau saudara mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka kau harus benar, terkoneksi dengan firman Tuhan, terkoneksi dengan orangnya Tuhan. Tadi pagi saya katakan, hormati bapak rohanimu. Kalau di kami saya bilang, jemaat saya yang 5 keluarga ini yang 2-3 ekor seperti daun mengembalakan 2-3 ekor. Demikianlah adanya saya. Saya pernah begini. Waktu tahun 2017, sebelumnya itu jemaat saya itu hampir 100 lebih. Saya pergi ke Jayapura bukan jemaat. Ada orang yang dipercaya istri saya untuk membantu dalam pengembalaan. Setiap pengerja yang dekat sama kami dimusuhi. Dan jemaat itu pengerja itu pada keluar. Sampai klimaksnya pada tahun 2017-2016 akhir. Saat saya dulu waktu istri saya sakit, dioperasi, saya tidak mau naik mimbar. Setahun lebih saya tidak mau naik mimbar. Ngambek sama Tuhan. Kenapa Tuhan istriku dioperasi? Saat terakhir
sidang kita dapat masih ada jemaat sekitar 50. Pengerja itu orang yang hamba Tuhan ini berkata, Pak, tidak ada lagi pengerja yang mau dengar Bapak kalau Bapak khotbah. Karena kalau saya khotbah dia keluar dari gereja, dia turun ke bawah. Kami di lantai 2 ibadah, dia turun. Kalau saya khotbah dia turun ke bawah makan. Saya bilang, hamba Tuhan, hamba Tuhan. Dan saya mau bilang buat saudara, makanya saya bilang tadi buat para penari, kalau kau selesai menari jangan sembunyi kemana-mana. Kalau perlu dulu di sini. Jangan ketawa ini, kita senyum-senyum kan. Ya kan? Yang di belakang 1, 2 itu. Jangan ketawa. Bilang iya gitu. Saya kata ya kan. Dia bilang, ini Bapak Pendeta Agus kan bikin susah kita. Amin, saudara. Terkonek dengan Tuhan. Hormati Bapak Gembalamu. Terkonek secara pribadi dengan Bapak Gembala. Dengar, yang berjaga-jaga siang dan malam hidupmu itu adalah Bapakmu. Saya selalu berdoa setiap Tuhan berkati anak-anak rohani saya dimanapun dia berada, suami istri, apapun pekerjaan di tengah pandemi, tolong lindungi mereka Tuhan. Biarlah campur tangan. Itu tugas kami. Setiap malam berdoa saudara. Masih kau tidak hargai. Biar taubat orang Batak bilang. Siang malam makanya dia kurus siang malam untuk berdoa saudara. Nanti kalau kau gemuk dia bilang makan semua perpuluhan. Siapa bilang dia makan perpuluhan? Dengar baik-baik. Hargai bapakmu. Bilang. Ulangi. Dia itu adalah bapakku di hadapan Tuhan. Dia bertanggung jawab untuk kehidupanmu di hadapan Tuhan. Jatuh bangunmu, dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dia selalu siang malam berdoa berkata, Tuhan jauhkan mereka daripada bahaya. Lindungi mereka, berkati mereka. Pekerjaan apapun, yang sekolah berkati. Apalagi kurangnya kami pendeta. Masih kalian cerita di luar sana, itu pendeta kurang ajar. Apalagi istrinya. Semua yang kurang di istri atau di suami diceritain. Mentang-mentang dia kaya. Kalau saya bilang, kalau kau kaya, ada jemaat Jakarta, jemaat. Saya khotbah dari mimbar bilang begini. Saya tanya ke saudara, siapa yang mengerti firman Tuhan? Surga itu di bumi apa di surga? Atau di langit? Kira-kira nanti ini surga di atas apa di bawah? Saya tanya. Manusia diciptakan di atas apa di bawah? Alkitab dalam kitab Wahyu berkata, surga itu ada di bumi. Karena langit dan bumi baru akan turun di bumi. Bumi bukan yang sekarang. Karena saudara bukan manusia yang punya gravitasi seperti Yesus dan malaikat yang bisa terbang ke sana kemari. Kecuali orang alor kata orang di sini. Ada orang alor di sini kan? Yang aku takut. Kata saya dikasih tahu, ada teman saya, ada tingkat saya jadi pendeta di alor. Dia bercerita, dia bawa istri bercerita. Kebetulan dia bawa istri orang Toraja. Mungkin Bapak tahu Pak Roni, pendeta Roni kan? Dia cerita dia bawa istri. Saya pertama kali diceritain begini. Katanya ada pendeta dulu mau pelayanan ke Kupang, terhadap pesawat, terhadap kendaraan, apa segala macam terhadap. Kemudian tiba-tiba datang tuh si itu ngomong, tutup kopa mata. Tutup matamu, jangan pernah buka mata. Ya, tutup mata, jangan buka. Pergi. Terbang dia. Dia bilang kata, kurasa kayak ada angin bertiup.
Saya bilang model kayak begitu perlu dipakai juga tuh. Asal dia bertobat. Kita mengurangi biaya pesawat. Iya kan, dia seperti dia bertobat tuh. Dia mau ilmu dipakai, asal bertobat beneran. Kacau. Memang benar kau orang-orang pesimis terbang. Sampai ke orang-orang, kenapa kita begini? Hargai Bapak, terkonek benar dengan Bapakmu. Ada di sini yang pernah berkata, coba saya tanya nih, selama pandemi ini, Mama yang baju merah muda, lihat sini saya, Mama. Orang Papua bilang Mama, ya yang menoleh ke belakang, lihat saya, Mama kan, sudah Mama kan, betul kan? Pernah nggak di masa pandemi ini? Saya ketawa dulu, sakit perut gue. Pernah nggak datang ke rumah Bapak kamu? Bawa saya. Dia berkata, Papa, Mama, mungkin Mama selama tidak makan seka. Ini aku udah bawa berkat saya sedikit. Pernah? Tidak pernah kan? Tidak pernah kan? Iya, yang baju merah, muda, yang cantik itu. Mana Bapak? Masih nona kan? Oh, enggak lah. Iya, yang samping aja. Pernah ada bawa sesuatu? Dijawabkan. Pernah? Pandemi udah berapa bulan? 9 bulan kan? Pernah ada yang jemaat di sini pernah nggak ada? Jujur aja kalau ada dapat itu bagus. Pernah ada? Ada bawa sesuatu di rumah Bapak Gembala sampai Bu Gembala, ada nggak? Betul nggak? Di tengah pandemi setengah mati dia berdoa, lindungi anakku Tuhan dari segala kesehatan pandemi atau segala. Dia tambah lama tambah kurus. Kok tidak pernah kasih sehingga? Bagaimana? Mulai ke depan hubungan itu anak dan bapak harus benar. Katakan amin. Ya ini kau bapak. Bukan hanya pada saat kau punya masalah sakit. Bapak Gembala, aku sakit, datang doain. Kalau saya tidak mau datang doain. Nanti kalau dia sakit mau didoain baru dia panggil. Coba kalau dia diberkati. Kalau dia masih muda, dia panggil dia pacar. Ayo kita pergi makan di restoran. Tiba-tiba datang ibu Gembala, Bapak Gembala masuk. Dia bilang sama pacar, sembunyi, ada Bapak Gembala. Sembunyi, ada Bapak Gembala. Kau diberkati. Coba kalau kau anak yang baik. Bapak Gembala, Mama, mari silakan sini. Kita makan sama-sama. Ada berkat Tuhan. Itu baru anak yang kenapa bisa begini kan? Gini kepala Bapak. Saya tidak pernah khotbah model kayak begini. Bener sungguh. Saya kalau khotbah dari mimbar serius. Kenapa saya ketemu? Kok jadi bingung sendiri? Aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan, ampuni saya. Terkonek dengan Tuhan, firman, Bapak rohani. Dia itu utusan Tuhan buat saudara. Katakan amin. Katakan amin. Dan rumah Tuhan. Jangan kalau saudara lagi enak, tidak pernah ke rumah Tuhan. Hidupmu itu yang Tuhan mau ini. Ini hanya wadah. Tapi juga secara korporat, secara kebersamaan juga Tuhan bekerja di dalam rumahnya. Amin. Salah satu contoh kita menghargai rumah Tuhan.
adalah kalau kita pergi ke rumah Tuhan itu memakai pakaian renang. Betul? Betul tidak? Tidak. Kalau pergi ke kolam renang pakai baju pesta. So, saudara mau pergi ke hotel on the rock berenang, saudara pakai jas cemplung ke bawah. Kau pergi ke gereja, kau pakai tuh baju setengah jadi. Ini namanya tidak menghargai dia. Oh, jangankan menghargai rumah Tuhan, menghargai Tuhan. Rumah Tuhan Bapak Gembala aja kau tidak hargai, apalagi menghargai Tuhan yang tidak kelihatan. Padahal Tuhan dia kamu, hei, kenapa kau ada di sini kan? Aku mau ke gereja. Kenapa kau pakai baju setengah jadi? Dulu waktu saya masih di Surabaya, maaf ya. Saya dulu kan singer di Surabaya tuh. Waktu masih sekolah kitab di Petani. Saya singer. Jadi kita itu singer itu. Kita itu mesti pintar-pintar. Karena wanita, anak-anak muda, ibu-ibu, jangankan anak muda, ibu-ibu pun sama. Itu roknya, kainnya tidak cukup, sehingga roknya cuma sampai di sini. Jadi kalau diangkat kaki begini, kita mesti haleluya, tutup mata. Kita nggak berani buka. Di sini terada. Sekali-sekali ada. Tapi enggak. Saya tahu saudara menghormati orang Kupang, orangnya dia menghargai Tuhan. Setuju katakan amin. Sampai di mana ya? Kita lanjut. Sedikit lagi ya, saya sampai. Kenapa saudara harus menghargai rumah Tuhan? Coba buka di dalam Yehezkiel pasal ini, saya berharap ini yang terakhir betul ya. Tuhan tolong saya. Yehezkiel pasal yang ke-47. Kau menghormati Tuhan karena dari rumah Tuhan itu mengalir mata air. Katakan amin. Mata air kehidupan. Dikatakan di dalam Yehezkiel pasal 47, sungai yang keluar dari bait Allah. Ya. Kemudian dia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci itu menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagaikan apa? Mengalir dari bawah bagi bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mesbah. Lalu diiringinya aku keluar, ya, melalui pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual-bual dari sebelah selatan. Dalam kitab Mazmur dikatakan, Daud berkata, dari rumah Tuhan membual-bual mata air, tidak pernah berhenti. Dikatakan diukur. Ini bicara tentang bahwa dari rumah Tuhan itu berkat mengalir buat saudara. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara sungguh-sungguh mau hidup benar di hadapan Tuhan, maka saudara harus menghargai dan menghormati rumah Tuhan. Katakan amin. Terkonek dengan rumah Tuhan itulah bagian daripada penghargaan kita ke Tuhan, di mana kita akan melihat sesuatu yang besar, ya, yang dahsyat, yang luar biasa. Sebentar ya, saya cari dulu ayat ini. Air dari sebelah timur keluar
membual-bual. Ya. Di mana ayatnya di dalam Mazmur itu? Bapak Gembala, ada ayat di dalam Mazmur yang dikatakan membual-bual. Saya lupa, Mazmur 89 atau 98 ya? Tentang apa tuh? Hah? Tentang apa tuh, Pak? Jadi dikatakan dari mata air itu membual-bual. Yang aku menuju ke rumah Tuhan makin lama makin kuat. Oh iya. Dikatakan ke rumah Tuhan itu di dalam Mazmur dikatakan dia pergi siaran ke rumah Tuhan makin lama makin kuat. Dan dari rumah Tuhan itu dikatakan air membual-bual tidak pernah berhenti. Itu sebabnya Yesus berkata pada saat dia bertemu dengan perempuan Samaria. Yesus berkata kepada perempuan itu, jika kau tahu siapa yang berbicara kepadamu, niscaya kau akan meminta air daripadanya yang tidak pernah kering. Kalau engkau makan dari firman Allah, bicara firman, bicara pribadi siapa? Terakhir, bicara firman, bicara dengan siapa? Bicara firman, bicara pribadi Kristus. Karena firman adalah Dia sendiri. Dan kalau firman itu mengalirkan air kehidupan, Dia adalah mata air yang tidak pernah kering. Itu sebabnya jangan lupa baca firman setiap saat. Banyak pendeta di Jakarta, saudara, sampai hari ini telah berani ke ibadah. Kenapa? Takut pandemi. Saya bilang sama Bapak Pendeta Untung, Bapak sorry kami mau ibadah sudah. Jadi kami sudah ibadah, walaupun hanya 5 keluarga sudah ibadahnya. Hari ini Bapak Gembala saya Pak untuk Zoom, ibadah Zoom, karena mereka masih belum boleh pemerintah tidak boleh. Kalian ini bersyukur sudah bisa ibadah di sini, sekalipun di tengah pandemi, kalian bisa bersekutu di rumah Tuhan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Katakan amin. Karena itu hargai rumah Tuhan. Saudara tidak perlu. Sekarang itu rumah Tuhan selain tempat ini. Dirimu, hargai dirimu. Yang menghargai dirimu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain. Kau akan dihargai Tuhan bila kau menghargai dirimu. Kenapa? Karena di dalam dirimu ada Christ in me, in Christ the hope of glory. Katakan amin. Mari bangkit berdiri. Kalau panjang kita jam 11. Haleluya. Saya masih mau khotbah, tapi saudara takut nanti kalau tidak dikasih makan saya.